Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Buku Lu Ilmi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan serta pembelajaran 1 untuk kelas 5. Materi apa saja yang kita bicarakan di sini? Pada zaman dahulu, rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Karena pada saat itu, harga rempah-rempah melambung tinggi semahal harga emas. Yuk, sekarang kita berlatih yuk menjawab 3 pertanyaan berikut. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Berhasrat itu ingin, memonopoli itu menguasai ya, menguasai, membatasi dan sebagainya. Jawabannya apa tadi? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Ya. Nomor 2, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Apa tadi? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Selanjutnya soal nomor 3, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hubungannya apa? Bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah, maka mereka berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah termasuk Indonesia. Selanjutnya, kapan mereka datang ke Indonesia? Bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Mereka datang pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia. Mereka datang dengan mengadakan pelayaran penjelajahan samudra. Kedatangan orang-orang Eropa tersebut mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah di Nusantara. Eropa itu adalah sebuah benua di sebelah utara, bagian bumi bagian utara. Mereka berlayar atau mengarungi samudra itu dari Samudra Atlantik terus ke Samudra Hindia sampailah ke Nusantara yaitu Indonesia. Siapakah mereka itu? Yaitu Portugis yang datang ke Indonesia pada tahun 1511 Masehi, berlabuh di Malaka. Spanyol tahun 1521 Masehi, berlabuh di Tidore, Maluku. Inggris tahun 1579 Masehi, berlabuh di Ternate. Terus Belanda tahun 1596 Masehi, berlabuh di Banten. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa? 1. Gold. Gold itu artinya emas. Maksudnya yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah, karena pada sekitar abad ke-15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor kedua yang membuat bangsa Eropa mengarungi samudra adalah 2. Untuk gospel. Gospel itu apa? Gospel itu adalah menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus
Misi adalah tujuan ya. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Mereka menganggap itu adalah tugas suci yang mana dipelopori oleh negara Portugis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi atau yang membuat mereka mengarungi samudra adalah glory. Glory itu artinya mencari kejayaan. Kejayaan itu adalah kekuasaan gitu ya. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan atau negara jajahan, negara tersebut disebut negara yang kaya atau glory. Itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah jajahan, terutama di daerah penghasil rempah-rempah yaitu Asia, terutama ya Asia Tenggara itu yang beriklim tropis di mana rempah-rempah tumbuh subur di Asia Tenggara. Selanjutnya, faktor keempat yang membuat mereka bangsa Eropa mengarungi samudra adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu, perkembangan ipteknya di bangsa-bangsa Eropa itu sudah sangat maju. Itu dibuktikan dengan adanya dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Kapal-kapal itu digunakan oleh mereka untuk mengarungi samudra. Terus yang kedua, dikembangkannya atau ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata itu digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ketiga, ditemukannya kompas. Kompas itu digunakan untuk mereka sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam seperti bintang, bulan itu ya. Baiklah, selanjutnya masih berlatih ya tentang soal-soal. Ayo jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Siapa yo? Ya, bangsa-bangsa Eropa. Ada Portugis tadi ya, terus siapa lagi? Spanyol, Inggris dan juga Belanda. Nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Apa? Ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Karena Indonesia sangat subur gemah limpah laut jinawi, jadi rempah-rempah sangat melimpah tumbuh subur di Indonesia. Nomor 3, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Pada tahun 1511 ya, yaitu negara Portugis. Selanjutnya nomor 4, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Portugis pertama kali mendarat di mana? Di Malaka pada tahun 1511 ya. Nomor 5, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Ayo masih ingat tadi? Ada apa saja? Mencari kekayaan, gold, menyebarkan agama, gospel, mencari kejayaan, glory, dan perkembangan iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya nomor berapa? 6, kondisi rakyat Indonesia pada saat dijajah bagaimana? Sangat menderita ya. Masih lanjut ya, masih tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tahun kedatangannya tahun berapa? Tahun 1511 Masehi. Tempat daerahnya pantai utara Sumatera. Tujuannya Portugis tadi mencari daerah penghasil rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi: jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Terus apa lagi? Reaksi masyarakat awalnya bagaimana? Awalnya diterima dengan baik karena mereka berdagang dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Ya, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia tahun berapa? 1521 Masehi. Tempat daerahnya di mana?
Pantai Tidore Maluku. Terus tujuannya apa? Menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Apa yang terjadi? Peristiwa penting di sana meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Terus apalagi? Awalnya diterima reaksi masyarakat di sana, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Sedangkan untuk Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? Tahun 1596. Tempatnya atau daerahnya yang dituju pertama kali adalah Pelabuhan Banten. Ya, tujuannya untuk apa? Mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi apa saja? Pada pembentukan VOC, koloni dagang ya, persatuan dagang, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Kolonial itu penjajahan Belanda gitu ya. Reaksi masyarakat bagaimana? Awalnya ya diterima niatnya berdagang, tapi lama-lama ingin menguasai, jadi akhirnya terjadi perlawanan. Ayo kita ulang kembali yuk di soal berikut tentang apa itu 3G atau 3G ya, Gold, Gospel, and Glory. Ayo tulis artinya di sini. Masih ingat gold artinya apa tadi? Adanya keinginan mencari kekayaan berupa rempah-rempah yang harganya sama dengan emas, maka diumpamakan sebagai gold. Terus gospel apa? Adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, kalian tulis sendiri ya. Ayo tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Glory, gospel, and gold. Tulis di sini. Setuju atau tidak setuju tulis di sini. Alasannya apa? Gitu ya. Untuk yang ini dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya kita berlatih yuk. Mari membuat pengandaian seandainya begitu ya, berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa barat di Eropa. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan apa? Menerima apa menolak? Ya, menolak. Mayoritas rakyat Indonesia pasti menolak kalau akan dijajah oleh negara lain. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, penjajah titik-titik membantu atau menyengsarakan kehidupan rakyat. Penjajah itu membantu apa menyengsarakan? Iya, menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya bagaimana? Baik atau jahat? Baik, tujuannya untuk berdagang, tapi lama-lama keenaan malah ingin menguasai. Namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu titik-titik ramah dan suka menolong atau menindas dan kejam. Iya, menindas dan kejam. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Rempah-rempah tadi di Indonesia tuh melimpah ruah, banyak sekali ya. Cuman pada saat itu yang mereka sukai sebagian besar hanyalah cengkeh, lada atau merica, pala, kayu manis dan sebagainya. Sebenarnya jenis rempah di Indonesia itu sangat banyak sekali ya, seperti yang ada di gambar itu. Nah, sekarang cengkeh, kita bahas cengkeh ya, yang paling hit atau viral pada zaman itu. Cengkeh ini adalah daun dan bunganya, digunakan dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk utuh, kalau sudah dijemur kering bentuknya utuh seperti ini, bunga utuh ya. Ada juga yang dijual berupa bubuk, ada juga yang dijual dalam bentuk minyak. Nah, ini jenis benda padat ya, bubuk dan bunga utuhnya benda padat, sedangkan minyaknya adalah benda cair. Ini macam-macam kegunaan cengkeh. Selanjutnya manfaatnya apa? Manfaat cengkeh, satu untuk bumbu masak biasanya ya, terus untuk dupa kalau mengadakan pemujaan gitu ya, orang-orang Hindu, Buddha dan lainnya itu biasanya menggunakan cengkeh. Aromaterapi, untuk apa, diambil aromanya ya untuk terapi. Terus obat sakit gigi juga gitu ya. Agar maksimal setelah dipetik, cengkeh dikeringkan dengan cara dijemur
Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh yang awalnya hijau, kuning, berubah menjadi merah, hitam, dan kecoklatan. Nah, tadi kita bentuk-bentuk apa, setelah kita membahas cengkeh, penggunaannya bisa berbentuk cair, padat. Sekarang kita mengenal sifat-sifat benda ya. Sifat-sifat benda itu ada apa saja? Ada padat. Coba kalian lihat padat, bentuknya tetap tidak berubah walaupun dimasukkan ke dalam botol gitu ya. Sekarang yang botol kedua, cair. Cair itu ketika dimasukkan dalam suatu wadah, bentuknya akan menyerupai. Di sini dimasukin botol, bentuknya sama dengan botol. Selanjutnya adalah benda gas. Benda gas itu memenuhi ruangan. Kalau dimasukkan ke dalam suatu ruangan, benda ini akan memenuhi ruangan. Apa saja yang termasuk benda padat? Pensil, penghapus, ya, bantal dan sebagainya. Apa saja yang termasuk benda cair? Air, minyak dan sebagainya. Sedangkan apa saja benda gas? Udara gitu ya. Lanjut, sekarang percobaan nanti ada 3 percobaan, 1, 2, 3. Cuman di sini kita bahas 2 saja. Percobaan 1, alat dan bahannya, sediakan pensil 2, terus penghapus pensil ya, peraut pensil, terus buku catatan. Langkahnya bagaimana? 1. Ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya dan gambar ya pensil yang masih utuh ya, yang belum diraut. Nomor 2, dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian yang ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikan, gambarlah dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuhnya. Setelah diraut, dioroti itu ya, kalian amati dan gambar lagi, bandingkan dengan gambar yang sebelum diraut. 3. Ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambar yang masih utuh ya. Nomor 4, gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus, dihapus sampai berubah bentuk gitu. Amati bentuknya terutama pada bagian gambar dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Lakukan dengan buku yang lain juga ya. Terus hasil percobaannya kalian tulis di sini. Untuk yang ini tidak dibantu ya, supaya kalian mencoba sendiri. Untuk percobaan nomor 2, percobaan yang kedua, alat yang digunakan gelas. Kalau tadi kan percobaan 1 tentang benda padat ya, sifat-sifat benda padat. Sekarang sifat benda cair. Sediakan gelas yang diisi air kurang lebih 3/4-nya saja. Terus wadah yang lain yang transparan, terlihat bisa kaca, bisa plastik gitu ya. Terus nampan atau papan kayu. Terus apalagi, langkahnya bagaimana? Langkah kegiatannya, letakkan gelas yang berisi air tadi pada permukaan yang rata, amati dan gambar. Jadi masukkan air ke dalam gelas, taruh permukaan yang tidak miring, terus diamati, digambar ya. Nah, terus 2, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu, perlahan miringkan. Jadi dikasih penyangga papan dengan permukaan tadi supaya miring. Perhatikan lalu gambar, bandingkan ketika datar sama ketika miring gitu ya. Pindahkan air ke dalam gelas, ke dalam wadah yang lain. Perhatikan, dipindahkan ke tempat yang lain, digambar juga. Nah, setelah itu tuangkan air ke dalam tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi setelah selesai percobaan. Tuangkan ke dalam tanah, yang terjadi apa. Nah, hasil percobaannya kalian tulis di sini ya. Selamat mencoba. Terus di sini lanjutannya. Selesai untuk percobaan nomor 3, kalian kerjakan sendiri ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf banyak salah kata mungkin atau salah tulis, mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Subscribe ya, subscribe, komen, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.